Udah datang ya. Mari doa dulu kita. Langsung. Ku percaya bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa memulihkan hidupku. Bapak kami serahkan kepada kami pelayanan semua ke dalam tangan-Mu. Pakailah semua hamba-hamba di bulan melayani, juga semua peralatan yang boleh dipergunakan boleh berfungsi dengan baik, juga semua jemaat yang boleh hadir juga boleh beribadah di rumah Tuhan berkati semua demi hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Yesus, yes. Ibadah itu belum minggu depan lah, udah nanti soal belum udah selesai. Yang Jumat Agung ya. Iya. Jumat Agung atau hari Minggunya kebangkitan? Sama-sama aja. Jadi bisa langsung sekalian. Bukan juga. Rencananya kalau Kalau Jumat Agung kan bisa karena perkampungan. mungkin mah kayak biasa kalau Iya, kampungan sifatnya. berarti yang yang minggu aja yang Iya, iya. nggak ada ya. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus.
Shalom. Ya, puji Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh sama-sama kembali datang pada Tuhan, kita datang beribadah. Baiklah, saya ajak kita masing-masing menenangkan hati dan pikiran kita mengambil saat teduh. Amin. Baik, kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Saya undang kita semua untuk berdiri. Kita akan menaikkan pujian Tangis Kau Dengar. Setelah itu saya bisa minta anak-anak yang akan mengikuti sekolah minggu bisa maju ke depan. Anak-anak sekolah minggu silakan.
mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Amin. Kembali kita akan menaikkan pujian ini bersama-sama. Tuhan yang beri kesukaan. Bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk kembali. Baik, kita akan masuk dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini kembali jemaat-Mu boleh bersama-sama datang bersekutu, beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami sungguh menyadari bahwa Engkau Tuhan yang baik, Allah yang setia, yang selalu mengasihi kami, memberkati kami. Bahkan ketika kami mengalami masalah, ketika kami sakit, ketika kami mengalami kekuburan, Engkau ada untuk kami. Engkau datang memberikan penghiburan, Engkau datang memberikan kesembuhan, Engkau datang memberkati ya Bapa. Bahkan Engkau terus memberi kami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih ya Tuhan buat kasih-Mu yang begitu besar yang Kau nyatakan kepada setiap kami. Biarlah pada pagi hari ini kami mau datang kepada Engkau. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah kiranya Tuhan yang akan terus menyucikan kami. Ampuni segala pelanggaran kami, ampuni segala dosa kami ya Bapa. Kami manusia yang lemah, yang sebab kekurangan, yang kami ada kalanya kami tidak mampu ya Bapa untuk kami menjalani hidup ini. Tetapi kami yakin dan percaya Engkau Allah yang berkuasa.
Allah yang selalu menuntun, membimbing, memberkati setiap langkah-langkah kehidupan kami. Kiranya pada ibadah hari ini ya Bapak, kami boleh sungguh diberkati. Kami boleh pulang dengan sukacita. Kami boleh pulang dengan penuh kemenangan ya Bapak. Berkatilah setiap jemaat-Mu yang hadir pada hari ini ya Bapak. Demikian juga setiap kami yang melayani Engkau. Engkau urapi ya Bapak. Biarlah apa yang kami lakukan, kami perbuat boleh sungguh memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapak, kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini dari awal mulai sampai selesainya hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, kembali kita akan menaikkan pujian. Marilah orang berdosa. Bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan yang pada pagi hari ini terakhir di Mazmur 32. Mazmur 32 ayat 1 sampai dengan 11. Saya ulangi, Mazmur pasalnya 32 ayat 1 sampai yang ke-11. Kita akan membacanya saling bertanggap-tanggapan. Untuk kaum bapa akan membaca ayat yang ganjil mulai dari ayat yang pertama, dan kaum ibu akan membaca ayat yang genap dimulai dengan ayat yang kedua. Baik, kita akan bersama-sama membacanya bersama-sama ya. Kita mulai dari bapak-bapak dulu. Saya akan baca bagian judulnya. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya diputusi. Selama aku berdiam diri, pulang-pulang dia lesu, karena aku menunggu sepanjang hari.
telah aku beritahukan kepadamu, dan pesanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan engkau mengampuni kesalahan karena dosa. Engkaulah kesembunyian bagiku, terhadap kesesakan engkau menjaga. Engkau mengiringi aku, sehingga aku luput dari kesalahan. Janganlah seperti kuda atau pegawai yang tidak tahu, yang tengah-tengahnya harus dikendalikan dengan tali dan bekam. Kalau tidak, dia tidak akan mendekati engkau. Bersama-sama bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-sorak, hai orang-orang benar, bersorak-sorak, hai orang-orang jujur. Amin. Gloria. Kita memberikan persembahan. Saya akan bantu membacakan laporan keuangan gereja kita yang dibuat oleh bendahara gereja dari bulan Januari ya, karena sebelumnya karena ada satu dan lain hal ya, kami bacakan ya, umumkan. Untuk bulan Januari yang ber-31 Januari tahun 2022 adalah sebagai berikut. Saldo untuk bulan Desember tahun 2021 adalah sebesar Rp495.970. Sedangkan untuk total pemasukan selama bulan Januari tahun 2022 adalah sebesar Rp23.776.000. Jadi total pemasukan ditambah dengan saldo bulan Desember tahun 2021 adalah sebesar Rp45.271.970. Sedangkan untuk total pengeluaran bulan Januari tahun 2022 adalah sebesar Rp18.440.118. Jadi saldo untuk bulan Januari tahun 2022 adalah sebesar Rp26.831.852. Itu Bapak Ibu untuk bulan Januari. Sekarang saya akan lanjutkan untuk pelaporan keuangan gereja kita selama bulan Februari tahun 2022. Untuk bulan 28 Februari tahun 2022 adalah sebagai berikut. Untuk saldo bulan Januari tahun 2022 adalah sebesar Rp26.831.852. Sedangkan untuk total pemasukan selama bulan Februari tahun 2022 adalah sebesar Rp13.256.100. Jadi total pemasukan ditambah dengan saldo bulan Januari tahun 2022 adalah sebesar Rp40.087.952. Untuk total pengeluaran selama bulan Februari tahun 2022 adalah sebesar Rp17.593.018. Jadi saldo untuk bulan Januari, saya ulangi,
Saldo untuk bulan Februari adalah tahun 2022 adalah sebesar 22.494.930 rupiah. Demikian posisi keuangan kita, gereja kita selama bulan Januari dan Februari. Kiranya tolong menjadi perhatian bagi jemaat semuanya, Tuhan memberkati. Baik, kita akan masuk di dalam persembahan. Saya undang yang melayani persembahan untuk boleh maju ke depan. Baik, sebelum kantong kita diedarkan dan kita akan memberi yang terbaik untuk Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan adalah Bapa kami yang di surga, kembali kami bersyukur ya Bapa, bahwasanya Engkau Allah yang begitu baik bagi setiap kami ya Bapa. Kau begitu memperhatikan kami, Kau begitu memberkati kami ya Bapa. Sepanjang minggu ini, sepanjang hidup kami, Engkau lah yang terus beracara, Engkau terus yang memberkati setiap langkah kami. Engkau telah memberkati setiap usaha kami, Engkau telah memberkati segala pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan, kami berbuat dari sungguh Tuhan berkati dan mendatangkan berkat. Dan saatnya Tuhan kembali kami mau belajar untuk memberi, mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan membukakan hati kami, biar kami boleh memberi dengan hati bersyukur, hati yang penuh sukacita, dan kiranya apa yang kami beri boleh memperluas kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini, Bapak. Istimewa di tengah-tengah gereja ini, sehingga gereja ini boleh terus berkembang, bertumbuh, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Bapak, berkati setiap tangan-tangan yang memberi ya Bapak, dan hati bersyukur dan bersukacita. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sambil kantong kita diedarkan, kita angkat satu pujian, Dia ada terukur. Terima
Baik, tibalah saatnya kita akan sama-sama mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan yang pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Esther Kanada. Mari saya ajak kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita, kiranya kita boleh bersama-sama menerima kebenaran firman Tuhan yang boleh terus berkati dan memimpin setiap langkah kehidupan kita, yang terus memberi kekuatan, memberi kemenangan kepada kita, dan tentunya pengharapan-pengharapan yang akan kita dapatkan dari Tuhan. Baik, sebelum firman Tuhan disampaikan, saya ajak kita bersama-sama menaikkan satu pujian pribadi yang mengenal hatiku. Hanya Dia yang mengenal hati kita, yaitu Allah, Yesus Kristus.
setiap hati kami. Kami datang di hadapan-Mu Bapa. Kami sungguh merindukan jamahan yang berasal daripada Tuhan. Kami merindukan Engkau hadir di tempat ini. Engkau mengurapi setiap anak-anak-Mu yang telah hadir, sehingga kami semuanya boleh dibukakan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, ajarkan kepada kami untuk menerima apa yang Kau kehendaki, secara khusus pada hari ini, yaitu firman Tuhan, supaya firman Tuhan boleh membukakan pikiran kami, hati kami yang selama ini tertutup, sehingga kami boleh terbuka oleh karena firman Tuhan, sehingga kami boleh hidup di dalam kebenaran. Terima kasih Bapa di surga. Demikian juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Sucikan, kuduskan, dan layakan, sehingga kami semuanya memperolehnya. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan kebenaran firman Tuhan hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam satu nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya persilakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Boleh lihat kanan kiri supaya kita bisa memperhatikan teman-teman kita yang hadir pada hari ini. Baik, kita akan buka Alkitab kita dari Lukas pasal yang ke-15 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Kita akan baca secara bertanggapan. Lukas pasal 15 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Dengar suara saya? Dengar ya, jelas ya? Oke, kita baca secara bertanggapan. Lukas pasal 15 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Kita baca bertanggapan. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana dia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia menyadarinya keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat.
Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Amin. Sampai di situ pembacaan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Ini adalah nats yang tidak asing bagi kita. Mungkin kita semuanya sudah pada hafal, ingat akan cerita daripada Alkitab yang kita baca pada hari ini. Namun kita terus mengingat ada nilai-nilai yang harus kita ingat dan harus kita lakukan dan kita praktekkan di dalam kehidupan kita setiap harinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, secara khusus kepada Bapak dan Ibu, saya akan bertanya kepada Bapak dan Ibu. Apa yang kamu wariskan kepada anak-anak? Pada Bapak Ibu, apa yang akan engkau wariskan kepada anak-anakmu? Bapak Ibu, sudah siap akan mewariskan sesuatu? Sudah siap? Kemudian anak-anak pemuda, apa yang akan engkau tularkan bagi teman-temanmu, bagi adik-adikmu, bagi kokoh-kokohmu? Mungkin sebagai orang tua, sebagai mama atau papa, saya akan mewariskan emas yang begitu banyak. Mulai sekarang memang saya sudah siapkan emas. Mungkin juga ada yang mengatakan, aku sudah siapkan rumah yang mewah, yang warna kuning, itu untuk anak saya nomor 1. Yang warna biru, itu untuk anakku nomor 2. Mungkin yang di jalan yang sana, itu anakku yang nomor 3. Yang di tempat ini mungkin anakku yang terakhir. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sah-sah saja kita akan memberikan warisan kepada anak-anak kita. Mungkin tidak itu saja. Mungkin saya akan wariskan sebuah mobil yang mewah. Begitu dipencet, dia akan jalan sendiri. Begitu dipencet, terus jalan. Gak usah nyopir. Tinggal bicara, ikutin mobil depan itu. Dan mobil itu akan jalan, terus jalan, ikutin mobil ke depan. Itu yang akan saya wariskan. Bisa juga Bapak Ibu mengatakan, tanah saya sangat luas, saya akan wariskan kepada anak saya. Saya punya tanah di Papua. Nah, ini khusus untuk anak saya yang nomor 1. Dia cocok karena kulitnya agak hitam. Jadi saya akan wariskan dia di tanah Papua. Yang di Kalimantan, tanah yang di Kalimantan khusus anakku yang bungsu. Karena apa? Dia agak sipit matanya, cocok untuk ke sini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali warisan memang baik saja kita berikan kepada anak-anak kita. Amin. Namun Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang saya sebutkan tadi, ada tanah, ada mobil, ada emas, dan lain sebagainya. Kita wariskan, kita berikan kepada anak-anak kita. Dalam 1 hari, dalam 1 jam, warisan-warisan yang Bapak Ibu berikan kepada anak-anak Bapak Ibu dan saudara bisa habis. Betul? Benar? Bisa habis lenyap. Lalu yang menjadi renungan kita apa?
bagian buat anak-anaknya. Dan dia akan suka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau perhatikan nats yang kita baca pada hari ini adalah hal yang lazim sebagai orang tua kalau berbicara tentang warisan. Waktu masih hidup, dia membicarakan, Bapak atau Mama, nanti aku akan diwariskan apa. Orang tua atau papa akan mengatakan, oh aku ini dan ini dan ini dan ini, dibagi-bagi. Tidak menjadi masalah, ya, tidak menjadi masalah. Biasanya kalau orang Indonesia atau suku-suku tertentu, nanti kalau sudah meninggal barulah dibagi, betul? Betul ya? Kalau sudah meninggal orang tuanya baru dibagi-bagi, itu biasanya. Tapi nats yang kita baca pada hari ini luar biasa sekali. Ketika saya renungkan ini, karena apa? Ini ada bapak-bapak yang diceritakan seorang bapak punya anak berapa, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus? Anaknya 2, ya kan? Anaknya 2. Jadi di sana disebutkan si sulung dan si bungsu. Si bungsu, anak yang terakhir, dia meminta bagian terlebih dahulu. Papa, mana bagian aku? Mana warisan aku? Anak bapak yang begitu sayang dengan anaknya, dia tidak menolak. Ya, diceritakan di sini, dia tidak menolak. Langsung apa? Dia berikan, dia bagikan yang menjadi warisannya, dia berikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu saja sebagai anak akan apa? Sukacita, akan senang karena apa? Mendapat warisan yang luar biasa. Sehingga warisan itu dijual, ya kan? Di situ diceritakan, dijual kemudian mendapatkan uang. Sesudah itu apa yang dilakukan anak bungsu? Mereka apa? Berpoya-poya. Namanya juga anak muda. Ya, begitu sudah dapat uangnya, dia pergi. Ya, diceritakan di situ, dia pergi ke luar negeri, ke daerah yang sangat jauh, tidak dapat diawasi oleh papanya, oleh orang tuanya tidak bisa diawasi. Dan di sana dia melakukan suka-sukanya. Ya, apa yang dia suka, dia lakukan. Di sana dituliskan apa, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus? Berpoya-poya. Sebagai anak muda akan senang, dia akan berpoya-poya karena sesuai dengan keinginannya. Dia menghabiskan hartanya. Dan di sana dituliskan apa yang terjadi, bahwa di daerah itu sedang menghadapi apa? Kelaparan, bencana kelaparan. Ya, seperti belakangan ini ya, bisa jadi seperti belakangan ini banyak kelaparan ya, karena nggak bisa bekerja lagi ya, jadi semuanya akan menjadi naik dan mahal. Jadi yang terjadi adalah semuanya habis. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, singkat cerita, si anak bungsu ini dia bekerja, ya kan dituliskan dia bekerja pada majikan, kemudian disuruhlah oleh majikan itu pergi ke ladang untuk apa? Untuk memelihara babi, menjaga babi-babinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dan pada saat itu diceritakan bahwa ketika dia memberikan makanan daripada babi-babi pada saat itu, dia merasa lapar karena apa? Tidak ada orang yang memperhatikan. Namanya juga orang bekerja, apalagi di negeri orang. Siapa yang mau perhatian? Tidak ada. Dan pada saat itulah dia sangat apa? Dia menghayal, bisa jadi ya, dia menghayal karena sangat lapar. Dan akhirnya apa yang terjadi? Maka di situ dituliskan dia ingin mengisi perutnya dengan makanan babi. Ya, kalau pernah memelihara babi mungkin tahulah makanan babi dari apa? Banyak makanan dari tumbuh-tumbuhan dimasak bisa langsung diberikan kepada babi, dan itu diberi, dan itulah yang akan dia makan. Dan pada saat itu dia berpikir, papaku begitu kaya raya, hamba-hambanya luar biasa banyak, makanannya pun enak-enak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan pada saat itu dia merasa menghayal, kalau gitu saya akan pulang sajalah. Saya ingin menjadi upahan papa saja. Karena apa? Karena saya sudah menghabiskan harta saya.
Dan pada saat itu dia langsung bergegas, langsung apa? Pulang. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika si anak ini pulang ke negerinya, pulang ke rumah papanya, dilihatnya, ya kan diceritakan, dilihatnya dari jauh, masih jauh sekali. Papanya melihat, "Oh, itu anak saya." Apa yang terjadi? Langsung sebagai seorang ayah, pastilah sudah lama nggak ketemu sama anaknya. Di situ diceritakan, papanya langsung apa? Langsung menyambutnya, langsung memeluknya, langsung menciumnya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Si ayah langsung menyambut dengan apa? Dengan penuh sukacita. Dengan luar biasa. Karena apa? Si anak pun menyesali daripada perbuatannya. Si anak menyesali apa yang selama ini dia lakukan. Dia mengatakan kepada papanya, "Bapak, saya sudah berdosa terhadap surga dan juga terhadap Bapa." Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bapaknya penuh dengan sukacita. Karena apa? Menyesali dan memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk ambil jubah, memberikan jubahnya. Bukan itu saja, tetapi memberikan cincin, memberikan sepatu, dan juga menyembelih seekor lembu. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini melambangkan sebagai Bapa yang luar biasa. Memang Bapa yang ada di dalam dunia tentu saja jarang seperti ini. Tetapi inilah gambaran sikap Bapa yang sangat mengasihi manusia yang berdosa. Inilah sikap Bapa yang tidak pernah memperhitungkan kesalahan-kesalahan daripada manusia. Inilah sikap Bapa yang tidak mengingat-ingat kesalahan daripada anak-anaknya. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bapaknya menyambut dengan sukacita. Karena apa? Si anak yang telah pergi dikatakan itu sudah mati, dan sekarang dia kembali digambarkan sebagai anak yang hidup kembali. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah begitu mengasihi kita ketika kita pergi meninggalkan Tuhan, maka Tuhan katakan kita itu sudah mati. Karena apa? Kita meninggalkan Dia. Kita tidak lagi bersama-sama dengan Dia. Tetapi ketika kita kembali, kita mau bertobat akan kesalahan-kesalahan kita, maka Bapa kita menyambutnya dengan sukacita. Dosa-dosa yang selama ini kita lakukan, kita perbuat, Dia tidak perhitungkan lagi. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, nilai kebenaran firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kepada kita, mari menyadari kesalahan kita dan kita kembali kepada Bapa kita, kepada Allah kita. Kita bersyukur ya Bapak Ibu sudah hadir pada hari ini, memiliki kerinduan untuk apa? Datang kepada Tuhan. Amin. Datang kepada Tuhan. Amin. Amin. Sudah luar biasa. Inilah keinginan Bapa. Ya. Kita datang ke gereja ini berarti kembali Allah kita, Bapa kita menyambut dengan apa? Sukacita. Amin. Sukacita. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pandemi sudah berapa tahun? Hampir 2 tahun. Gereja-gereja
selama ini sudah tutup, tidak ada ibadah. Dan presiden sekarang sudah mengumumkan boleh berkumpul-kumpul, boleh pulang kampung. Amin. Ada senang? Ada senang. Amin ya. Boleh berekreasi. Amin. Boleh. Jadi senang, sukacita. Oleh karena itu, bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara juga punya tugas. Supaya apa? Supaya teman-teman kita yang hilang boleh kembali. Amin. Oleh karena itu, kalau ketemu di mana? Di pasar, ya kan? Di pasar kan sering ketemu ibu-ibu kan, sering ketemu teman-temannya yang nggak pernah datang. Boleh dibuka kok pasarnya, oke ya? Pasar sudah dibuka, ayo kita ke gereja, ya kan gitu. Beli apa? Beli ikan asin. Wah, ikan asin enak ya rasanya. Bolehlah nanti makan di rumah saya. Sekarang boleh kok sudah ke gereja. Sudah lama kamu nggak ke gereja, itu ya sebagai ibu-ibu. Kemudian kalau misalnya kita ketemu di restoran juga begitu. Wah, kita ketemu di restoran, kita bisa makan-makan di restoran. Nah, kita juga bisa memuji nama Tuhan di gereja. Amin. Amin. Mungkin bapak-bapak ketemu dengan teman-temannya di hotel, ya kan? Bisa kasih tahu, hai bro, udah lama kita nggak ketemu. Kita di sini ada di hotel, kok di gereja aku nggak lihat kamu ya. Ayo kembali. Kan presiden sudah umumkan boleh datang, boleh pergi kemana-mana. Gereja pasti. Amin. Hari inilah. Jangan sampai terjadi kita seperti anak bungsu yang hilang, meninggalkan bapaknya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah begitu mengasihi kita. Amin. Apakah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara merasa bahwa Allah itu begitu mengasihi engkau? Kalau kita terus renungkan, memang betul bahwa si bungsu ini digambarkan sebagai orang yang berdosa. Ya, si bungsu ini digambarkan sebagai orang yang berdosa. Ketika dia sudah diberikan warisan, dia meninggalkan bapaknya. Dia ingin bebas, ya kan? Melakukan apa saja. Kalau orang dalam dosa itu biasanya bebas. Mau melakukan apa saja bebas. Yang penting sukacita, yang penting senang. Si bungsu ini menyalahkan kegunaannya, apa? Kebebasan. Dia menyalahkan apa yang sudah diberikan oleh bapaknya. Dia melakukan hal-hal yang sangat berdosa, sehingga yang membuat sukacita dia, yang membuat happy dia, karena dia sudah jauh dari bapaknya. Dan disitulah dia jatuh ke dalam dosa. Karena apa? Tidak ada yang mengawasi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah sungguh mengasihi ciptaannya. Secara khusus kita sebagai manusia, Dia tidak akan membiarkan ciptaannya, kita yang istimewa ini. Dan Tuhan juga menggambarkan ada seorang memiliki 100 domba dan hilang satu. Apa yang terjadi? Si gembala itu meninggalkan yang 99 dan mencari satu. Apakah yang 99 itu tidak disayangi? Tetap disayangi, tetapi mencari yang hilang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sangat sayang. Lalu ada perumpamaan juga tentang dirham yang hilang.
dia mendapatkan dan dia menemukan. Hatinya penuh dengan sukacita. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau menemukan yang hilang, itu Bapak sangat sukacita. Dalam arti apa Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus? Pertobatan satu orang membuat Bapa di surga penuh dengan sukacita. Amin. Sukacita yang besar. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dampak dari perbuatan dosa membuat manusia itu kehilangan kemuliaan Allah. Dia tidak lagi mendapatkan mahkota kehidupan karena apa? Meninggalkan Tuhan. Tetapi kalau dia mau kembali, dia akan mendapatkan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali bahwa dosa digambarkan sebagai anak yang hilang. Kita bersyukur kita tidak hilang. Amin. Amin. Ya, kita ada di sini. Amin. Itu karena Tuhan. Amin. Karena Tuhan mengasihi Bapak Ibu. Amin. Karena Tuhan memelihara Bapak Ibu. Amin. Selama pandemi, walaupun Tuhan izinkan kita sakit, tapi kita diberikan kekuatan dan kesehatan. Amin. Walaupun pandemi terus melanda kehidupan kita, mungkin usaha kita agak turun, agak macet, tetapi Tuhan tetap memberikan pemeliharaan dalam kehidupan kita. Amin. Itulah Tuhan yang mengasihi kita. Yang Tuhan inginkan lebih lagi adalah jangan sampai kita menjadi anak yang bungsu, meninggalkan bapaknya, hidup berfoya-foya di sana, bersenang-senang di sana, dan akhirnya dosa yang dilakukannya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dosa membuat manusia tidak mau mengenal Tuhan. Dosa membuat manusia jauh dari Tuhan, tentu saja. Sehingga apa? Mau ke gereja males, mau online apalagi. Mau baca Alkitab tidak tertarik, lebih tertarik yang lainnya. Itu fakta. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mau melayani apalagi, tidak perlu lagi melayani. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu mari kita kembali seperti yang Tuhan kehendaki. Kita sebagai orang percaya mau melayani kembali. Sebagai orang percaya kita mau membaca firman Tuhan. Sebagai orang percaya kita kembali berbondong-bondong untuk datang kepada Tuhan, supaya apa? Hidup kita dibenarkan oleh Dia. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sukacita Bapa yang sungguh luar biasa menyambut anaknya yang kembali kepadanya. Siapa saja yang mau kembali akan disambut. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sisi yang lain kita perhatikan si sulung. Kita perhatikan di situ si sulung. Ada anak bungsu dan anak sulung. Si sulung ketika mendengar seruling, mendengar suasana yang begitu meriah di dalam rumah bapaknya, dan pada saat itu apa yang terjadi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus? Si sulung, si anak pertama mengatakan, apa? Di rumah kita ada apa? Oh, adikmu udah pulang. Jadi bapakmu mengadakan pesta. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita perhatikan di situ. Mari kita perhatikan apa yang terjadi kepada anak si sulung ini. Ketika tahu bahwa adiknya kembali, papanya sukacita, apa yang terjadi? Wow, perhatikan ini.
yang berapa itu Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus? Dalam ayat yang ke-28 di sana dikatakan, maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk, lalu ayahnya keluar dan berbicara dengannya. Wow, yang saya sukacita itu bapaknya. Walaupun anaknya marah, gak mau masuk. Karena apa? Adiknya pulang, dikasih pesta, sukacita bapaknya. Ngambek. Ada nggak di sini yang ngambek-ngambek? Nggak ada ya, puji Tuhan. Jangan sampai kita seperti si sulung ini. Hidup kita dengan penuh amarah, penuh ngambek. Ini firman Tuhan mengingatkan kita, menyadarkan kita supaya hidup kita ini kembali kepada Tuhan. Supaya apa? Hidup kita ini setiap hari harus bertobat. Jadi firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita untuk mengalami pertobatan. Jangan sampai kita hilang. Bukan seperti anak bungsu yang hilang, bukan. Tetapi seperti anak sulung ini yang hilang. Walaupun bersama-sama dengan bapaknya, tapi dia tidak merasakan sukacita yang besar. Yang ada di dalam dirinya apa? Tidak terima. Yang ada di dalam dirinya apa? Protes. Yang ada di dalam dirinya apa? Ketidakadilan. Yang ada di dalam dirinya apa? Aku. Inilah anak sulung. Bertahun-tahun aku melayani Bapa, tapi nggak kasih apa-apa. Bertahun-tahun aku bersama dengan Bapa, tapi untuk bersenang-senang dengan sahabatku nggak pernah Papa kasih. Inilah si sulung. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa yang dilakukan oleh bapaknya? Bapa yang begitu lembut. Anakku, apa yang aku miliki itu milikmu, milik kita semua. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Seringkali kita menempatkan diri pada si sulung. Walaupun dia tidak meminta warisan, tetapi justru anak si sulung inilah yang hilang. Hidupnya tidak ada pertobatan. Hidupnya tidak menyadarkan dirinya bahwa dia juga disayang oleh papanya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Melalui renungan firman Tuhan pada saat ini, di posisi yang mana? Apakah saya di posisi seorang anak bungsu? Apakah posisi saya saat ini adalah seorang yang sulung? Kenapa saya sulit untuk menerima orang lain? Seperti si sulung, gak terima adiknya. Kenapa masih selama ini sulit untuk mengampuni orang lain? Padahal bapaknya yang begitu baik mengampuni. Kenapa seringkali kita mencari kesalahan-kesalahan orang lain? Kayak suami-suami, jangan cari kesalahan-kesalahan istri. Hai istri, jangan cari-cari kesalahan-kesalahan suami. Hai anak-anak, jangan engkau cari-cari kesalahan orang tuamu. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan mengatakan bahwa dirimu adalah paling yang benar.
saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita kembali pada firman Tuhan hari ini. Apa yang engkau inginkan? Apa yang engkau inginkan? Apakah yang engkau inginkan itu sesuai dengan firman Tuhan? Apakah yang engkau inginkan itu sesuai dengan firman Tuhan, kehendak Tuhan? Si sulung menuntut dan menuntut. Apakah itu diri saya yang selalu menuntut dan menuntut? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mengaku bahwa tidak pernah melakukan kesalahan. Betulkah si bungsu tidak pernah melakukan kesalahan? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai manusia itu banyak sekali kesalahan. Setiap hari pasti kita melakukan kesalahan. Tetapi ketika kita melakukan kesalahan, mari kita datang kepada Tuhan dan kita minta pengampunan kepada Dia dan menyesali apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, seperti anak bungsu ini. Kembali kepada Bapa. Amin. Mari kita kembali kepada Bapa, hidup dalam kebenaran. Jadi kita memang tidak terluput dari kesalahan, tetapi kalau kita mau kembali kepada Bapa, maka Bapa akan mengasihi kita. Karena kita adalah ciptaan baru. Coba kita buka di dalam 2 Korintus sebagai penutup kita ya. 2 Korintus pasal 5. Ada yang sudah dapat? 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang, yaitu Yesus Kristus sudah datang dalam diri kita. Oleh karena itu mari kita lakukan kebenaran. Dan terakhir lagi dari Lukas 15 ayat yang ke-10. Lukas pasal 15 ayat yang ke-10. Kalau sudah katakan amin. Amin ya. 1, 2, 3. Yes. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Oleh karena itu, kita adalah anak-anak Tuhan, membutuhkan pertobatan. Sehingga Bapa di surga akan sukacita menyambut kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Engkau adalah Allah kami yang sungguh memperhatikan kami. Kami adalah manusia berdosa yang tidak terlepas dari kesalahan. Untuk Tuhan ajarkan kepada kami untuk datang kepadamu, meminta kepadamu supaya kami menyadari kesalahan kami sehingga Engkau memberikan pengampunan kepada kami. Seperti anak bungsu yang telah Engkau terima, telah Engkau ampuni karena dia hidup kembali. Terima kasih Tuhan, kami yang mati ini boleh hidup kembali karena Tuhan yang telah menghidupkan. Kami serahkan Bapa seluruhnya hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam satu nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita responi kebenaran firman Tuhan pada hari ini dengan pujian anak bungsu. Ini adalah lagu yang sangat luar biasa. Lagu seperti kebenaran firman Tuhan hari ini. Anak bungsu yang hidupnya sudah cemar, yang sudah melakukan kesalahan, pelanggaran, dan hidupnya sudah sesat. Dia datang kepada Tuhan untuk terus diberikan kekuatan seperti kita. Mari kita menyanyikan pujian ini. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita diajak untuk pulanglah anakku, bahwa Bapa rindu ketemu dengan kita. Untuk itu kita senantiasa
rindu untuk datang kepada Tuhan. Dan ajaklah kawan-kawanmu. Jika engkau ketemu dia di pasar, ketika engkau ketemu di restoran, ketika engkau ketemu di hotel, ketika engkau ketemu di jalan, ajak mereka untuk datang kepada Tuhan. Mari kita menghayati lagu ini dengan penuh percaya. kepadamu. Kami sungguh bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau, mendapatkan pengampunan atas dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami berdoa untuk negara kami. Kami menyerahkan untuk politik, kami menyerahkan untuk penanganan COVID, bahkan semuanya boleh teratasi oleh karena anugerah Tuhan, Tuhan yang melindungi, menjaga daripada negara kami ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan terus untuk pembangunan gereja kami, baik itu donatur, untuk dana-dana yang masih kami butuhkan. Kami yakin dan percaya Tuhan yang akan mencukupkan dan Tuhan juga yang akan menyelesaikan. Kami menyerahkan untuk para majelis, kiranya Tuhan juga akan menolong, memberkati dalam pelayanannya di gereja Metodis Pontianak ini, dalam pekerjaan mereka dan keluarga mereka. Tuhan akan memberkati. Demikian juga nanti malam ada pembicaraan jam 7 dengan tim Jakarta. Kami mohon kepadamu Tuhan, apa yang kami bicarakan semuanya untuk kemajuan daripada gereja Metodis Pontianak. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh jemaatmu, baik itu kerohaniannya, keluarga mereka, kesehatan, ekonomi. Mari Tuhan,
menolong setiap jemaat Tuhan supaya mereka semuanya terpelihara. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan juga untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun dalam minggu-minggu ini. Kami yakin dan percaya Tuhan tambah-tambahkan usia, demikian juga berkat-berkat Tuhan tambah-tambahkan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa-doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada kami ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena kami kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini, besok, bahkan sampai Maranatha. Amin. Silakan Pak Syukur. Selamat siang kepada Bapak Ibu semua. Untuk Bapak Ibu yang lahir bulan Februari dan Maret, Februari itu adalah orang dan ada satu orang bantu kalau bisa tunjukkan. Yang Februari Natania juga tahun ya. Bapak Edi Purnama, Hediati, Rosi, Sarah, ya, Sylvia, Violina, Joni Lim, Ferry Kurniawan, Mio Chuan, Valenti, Novita, Lim Kitchen, Dosis Saran ya, dan juga dalam sini Isumi, Malaysia, Eliani, Glady, dan Kembali. Yang Maret, kami mengucapkan selamat tahun pada Bapak Ibu yang lahir bulan Maret, yaitu Pram dan Will Lopra, Gilbert Sanjaya, Kalista, Agatha. Boleh ke depan ngambil apa? Ambil pesannya. Suliani, Aihan N, Caleb, Daniel, Edwin, Selen, Marcella, Elizabeth, Christine, Kristi Monica, Vincent, Justin, Sebastian. Yang tahu silakan berdiri. Kevin, Stefania, Dikia, Manaho, Erik, Nurhayati, berdiri. Arjuna, Nor, Nathanael, Jennifer, Yurnika, Mun Jamloy, Penny Barata, Chong juga ya. Jadi ada 30 orang ya. Selamat pada Bapak Ibu yang ulang tahun. Selamat menerima hadiah dari kami.
ibadah. Terima kasih Tuhan memberkati kita semua. Ya, demikian Bapak Ibu ibadah kita, semoga jadi berkat bagi Bapak Ibu yang sudah mengikutinya. Tuhan memberkati. Terima kasih. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.